Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yolan Fajar pada channel Tanam Aja. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan membawakan tutorial budidaya ya, seperti pada judul. Saya akan lebih banyak share informasi tentang salah satu jenis tanaman yang cukup banyak viral beberapa waktu ini, yaitu adalah tanaman keladi dan tanaman alokasia, yang sebenarnya keduanya ini berbeda tapi memiliki beberapa ciri khas yang sama. Seperti salah satu ciri khasnya adalah bentuk daun. Bentuk daun dari tanaman alokasia dengan tanaman keladi ini sebenarnya berbeda. Tetapi yang menjadi masalah adalah sering saya jumpai beberapa orang yang memposting di grup jual beli, itu adalah mereka salah dalam penamaannya, yang mana ada yang menamakan keladi neon dan mana harusnya itu ada alokasia neon dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempertegas dan memperjelas sebenarnya apa saja perbedaan dan persamaan dari tanaman keladi dengan tanaman alokasia ini. Buat kalian yang penasaran ataupun ingin tahu, silahkan kalian tetap stay dan saksikan video pembahasannya hingga selesai. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di pembahasan kita. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan membahas apa saja perbedaan antara tanaman alokasia dengan tanaman keladi. Ini akan saya sampaikan ciri-cirinya. Jadi karena memang beberapa tanaman alokasia dan tanaman keladi ini daunnya hampir mirip, ada beberapa jenis yang hampir mirip. Itulah kenapa saya akan menyampaikan beberapa ciri-ciri yang atau kesamaan dan perbedaan dari tanaman alokasia ini dengan tanaman keladi. Nah, dan yang pertama, yang mana tanaman alokasia dan mana tanaman keladi? Tentu saja ini dia adalah tanaman keladi. Ini adalah tanaman keladi jenis keladi yang biasa kita temui di berbagai tempat, biasa basic. Nah, dan ini adalah tanaman alokasia dragon silver atau bisa dikenal dengan alokasia Kalimantan. Ya, kenapa? Karena memang dia tanaman alokasia yang berasal dari Kalimantan. Oke, dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya, apa persamaan dan perbedaan dari kedua tanaman ini. Yang pertama kita mulai dari persamaannya terlebih dahulu. Persamaannya, mereka memiliki daun yang sama-sama bentuknya melengkung seperti hati, ya kan? Ada sedikit kemiripan daunnya yang sedikit membentuk motif hati. Itu adalah salah satu persamaan yang kadang ada beberapa orang yang salah penamaannya atau pemanggilannya karena ada ciri sama, yaitu adalah itu. Dan lalu untuk ciri yang kedua, apa persamaan dari tanaman alokasia dengan tanaman keladi ini, yaitu adalah di batangnya. Keduanya memiliki batang yang panjang dan dia sedikit fleksibel sama, dan dia juga yang keladi pun juga sama, memiliki batang yang cukup panjang dan fleksibel. Nah, itu adalah kesamaan dari kedua tanaman ini. Dan lalu kita lanjut lagi ke apa lagi yang sama, yaitu mereka sama-sama hidup di lingkungan tropis. Mereka sama-sama hidup di lingkungan tropis, yaitu atau bisa disebut di bawah tanaman perindang. Ya, jadi kalau maunya kita letakkan di panas-panas ya mungkin hidup, tapi biasanya mereka subur di area-area yang tidak begitu panas lah ya. Maka cukup subur dan cukup berkembang dengan cepat, terutama yang keladi. Dan apakah alokasia juga? Tentu saja alokasia juga sama, mereka subur juga di lingkungan di bawah tanaman perindang. Nah, sebenarnya secara general itu adalah persamaan dari kedua tanaman ini. Lalu apa saja perbedaannya? Perbedaannya tentu saja yang pertama, kita tahu bahwasanya, kita langsung saja ke bagian perbedaan utama yang membedakan antara tanaman keladi dengan tanaman alokasia. Yang mana tanaman keladi biasanya dia memiliki daun yang cukup tipis dan melebar, bisa sangat lebar sekali tanaman daun dari tanaman keladi ini, dan biasanya dia tipis dan fleksibel lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, sementara untuk tanaman keladi, tanaman alokasia, dia daunnya mungkin tidak begitu lebar-lebar banget, tidak. Ya, ada beberapa yang lebar juga, tapi sebagian besar mereka tidak selebar itu, dan mereka memiliki daun yang relatif cukup kaku atau tebal.
Jadi memang untuk membedakannya teman-teman perlu memegangnya juga, tapi jangan sampai rusak. Hati-hati, cukup dipegang seperti ini saja teman-teman sudah bisa memperkirakan ketebalan dari daun alokasia tersebut. Nah itu, dan lalu perbedaan yang selanjutnya ada di bagian bawah atau di bagian bongkolnya. Nah ini adalah sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dari tanaman keladi dengan tanaman alokasia. Yang bisa teman-teman lihat, untuk tanaman alokasia dia memiliki bonggol yang memanjang, ya kan? Dia memanjang seperti ini. Ini adalah ciri khas dari tanaman alokasia. Hampir semua jenis tanaman alokasia dia memiliki bonggol yang memanjang. Berbeda dengan tanaman keladi, yang mana keladi ini memiliki bonggol yang berbentuk merimbun. Jadi nanti dia akan menyebar di bagian bawah dan tidak memanjang. Dia bisa mengeluarkan seperti tunas baru dari bawahnya sini, munculkan baru lagi, baru, sehingga nanti dia akan menyebar. Beda dengan alokasia yang dia memanjang. Nanti kalau bawahnya dia ambruk, nanti di bagian sini baru bisa tumbuh. Nah tapi kalau secara keseluruhan perbedaannya pun sangat terlihat jelas, karena di bagian bonggolnya ini sangat kontras sekali perbedaannya. Ini cuman akarnya sudah hilang saja, tapi bila ada pun ya rimbun di sekitar sini saja, tidak membentuk bonggol-bonggol baru seperti ini, seperti keladi. Ini kan keladi banyak sekali bonggolnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua keladi bonggolnya seperti ini? Tentu ya, semua jenis keladi dia memiliki bonggol yang berbentuk seperti ini. Dia akan menyebar menyamping. Mungkin hanya itu untuk perbedaan dan persamaan yang begitu kontras dari kedua tanaman ini. Keduanya pun juga sama, memiliki berbagai motif dan berbagai harga, ya seperti itu. Jadi memang secara general itu saja. Semoga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa membedakan mana yang merupakan jenis tanaman alokasia dan mana yang merupakan jenis tanaman keladi. Oke baik teman-teman, mungkin itu saja untuk info singkat dari saya. Ya oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk info yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila kalian punya kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan kalian pun juga bisa DM saya melalui Instagram, pertanyaan dan lain sebagainya di IG saya @yul_fajar. Oke baik, mungkin itu dulu untuk info yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini hingga selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.